Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Adi TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan hari ini, mari kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, ayat yang mengajak kita supaya tumbuh di dalam jiwa kita itu keresahan, kecemasan. Ayat itu berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afah. Apa kata Allah? Wal yakhsha. Kalau orang belajar ilmu kawaid, yakhsha itu fi'il mudhari' dimasuki oleh lam amar. Artinya fi'il mudhari' dengan makna amar. Hendaklah khawatir, takut, cemas. Jadi mesti ada di dalam diri kita semacam kekhawatiran, semacam kecemasan. Apa yang akan kita cemaskan kaum muslimin? Lau taraku min khalfihim zurriyatan di'afah. Kalau kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Lemah dengan makna bisa saja lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah keterampilannya, lemah ekonominya, lemah imannya. Jadi masing-masing kita menumbuhkan di dalam jiwa kita bagaimana generasi kita ke depan. Apakah kita sudah siapkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kemenakan kita menjadi generasi-generasi yang tangguh, ilmunya hebat, ekonominya jangan ditanya, keterampilannya banyak, sikapnya bagus. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana membentuk generasi itu. 23 tahun Rasulullah menjabat sebagai utusan Allah. Diangkat oleh Allah umur 40, Rasul meninggal umur 63, berarti 23 tahun masa dinas Rasul sebagai utusan Allah. Di dalam 23 tahun itu, 13 tahun pertama Rasulullah SAW menanamkan kepada para sahabat pendidikan-pendidikan akidah, membentuk akidah daripada para sahabat. Lain dengan pendidikan kita kaum muslimin, banyak orang tua yang awal pendidikan terhadap anaknya itu adalah persoalan ibadah. Salat dulu, beruduknya dulu yang diajarkan, sementara akidahnya jarang ditanamkan kepada anak-anak. Rasul menanamkan akidah itu 13 tahun. Bagaimana Rasul mendidik para sahabat? Setiap hari bertemu dengan para sahabat, Rasulullah menanyakan persoalan kaifa imanukum. Wahai sahabat, imanmu bagaimana hari ini? Mari kita rasakan kaum muslimin, pernahkah hari ini atau kemarin orang bertanya tentang iman kita? Bagaimana posisi iman kita?
Apakah iman kita sudah kuat, sudah benar, atau belum? Jarang yang mempersoalkan. Iman anak-anak kita sudah kuat, sudah benar, atau belum? Iman istri kita sudah kuat, sudah benar, atau belum? Sebab dalam persoalan iman kaum muslimin, barangkali ada 4 kelompok. Yang pertama, ada iman orang yang kuat, benar. Artinya imannya itu kuat, tahan dengan ujian-ujian, tidak bisa diganggu oleh pangkat, tidak bisa dirusak oleh jabatan, tidak bisa dipengaruhi oleh harta. Imannya itu kuat, membaja seperti karang di tengah lautan, tambah diterpa oleh gelombang, ombak, dia tambah kuat. Itulah iman orang yang kuat itu. Kemudian di samping imannya kuat, imannya itu benar. Bagaimana iman dikatakan benar itu? Iman didasari dengan ilmu pengetahuan. Iman didasari dengan pengkajian tauhid. Nah, disinilah letak persoalan kaum muslimin. Bagaimana sekarang ini kita temui pendangkalan dalam bidang tauhid itu. Boleh kita lihat di lingkungan kita, sama anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Pernahkah mereka itu menamatkan buku tauhid agak satu? Jangan lagi buku yang besar-besar, buku yang kecil-kecil saja sudah tamat atau belum? Aqidatul Awam sudah pernah baca dan tamat atau belum? Aqaidud Diniyah, buku yang tipis-tipis, tamat atau tidak? Jawahir Kalamiyah, tamat atau tidak? Usulul Hamidiyah, tamat atau tidak? Ternyata kaum muslimin banyak orang yang tidak menamatkan dasar-dasar tauhid itu. Bagaimana kita meyakini iman kita itu benar tanpa disertai dengan ilmu? Nah, di sini bertemulah di tengah lapangan kehidupan kita itu. Imannya itu kuat, tetapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama, kelompok yang terhebat yang dibina oleh Rasulullah menjadi orang yang memiliki iman yang kuat itu. Iman kuat, benar. Yang kedua, ada kelompok namanya imannya benar. Dia tahu dalil, dia belajar, tapi lemah. Salatnya sering terlambat, maksiat kadang-kadang dilakukan juga. Imannya kuat, imannya benar, tetapi lemah. Yang ketiga, imannya itu kuat, tapi salah. Itu kelompok ketiga. Inilah imannya para teroris kaum muslimin. Teroris itu imannya kuat. Dia mau mati demi menjalankan perintah gurunya, demi ideologinya. Dia mau bom bunuh diri, itu imannya kuat, tapi salah. Kenapa salah? Jangankan akan membunuh sesama manusia, menyakiti hati manusia saja tidak boleh. Itu yang ketiga. Yang keempat, imannya itu lemah, kemudian salah lagi. Nah, ini yang menakutkan bagi kita. Jangan-jangan kita nomor 4 ini. Iman, lemah, salah lagi. Jadi kita perlu tahu siapa diri kita, bagaimana kondisi iman kita. Jangan sampai kita keliru dalam beriman. Jadi pendidikan yang paling penting kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana menumbuhkan kekuatan keimanan. Jangan jadi generasi yang lemah imannya,
lemah ilmunya. Mudah-mudahan kaum muslimin kuliah kita yang pendek ini ada manfaat bagi saya yang menyampaikan, bagi kita semua. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah